Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tarekat, sejarah, dan aneka ragam tarekat yang berkembang di Indonesia. Yang beranggotakan 1. Zida Farihatul Wafiyah dengan NIM 203111228. Yang kedua, Nurois Khairuddin dengan NIM 203111233. Dan yang ketiga, Ramadhani Khairunisa dengan NIM 203111238. Baik, langsung saja kita mulai materinya, yaitu tentang sejarah munculnya tarekat dan masuknya tarekat di Nusantara akan dijelaskan oleh saudari Zida Farihatul Wafiyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Mbak Ramadhani Khairunisa. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang sejarah munculnya tarekat di Nusantara. Nah, pada hakikatnya tarekat bukanlah sesuatu yang terpisah dari syariat. Sebab tarekat adalah pengejawantahan dari syariat itu sendiri. Sebagaimana lazim dikatakan orang, syariat tanpa tarekat adalah kosong. Sedangkan tarekat tanpa syariat adalah bohong. Terkait hal ini, Abu Bakar Aceh dalam bukunya Pengantar Tarekat dengan tegas menyatakan bahwa tarekat merupakan bagian terpenting daripada melaksanaan tasawuf. Jadi mempelajari tasawuf dengan tidak mengetahui dan melakukan tarekat merupakan usaha yang hampa. Dalam ajaran tasawuf diterangkan bahwa syariat itu hanya peraturan belaka. Tarekatlah yang merupakan perbuatan untuk melaksanakan syariat itu. Apabila syariat dan tarekat ini sudah dapat dikuasai, maka lahirlah hakikat yang tidak lain daripada perbaikan keadaan atau ahwal. Sedangkan tujuan yang terakhir ialah ma'rifat, yaitu mengenal dan mencintai Tuhan dengan sebaik-baiknya. Oke. Kita lanjut masuk ke materi masuknya tarekat di Nusantara. Nah, sejarah tarekat di Indonesia diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan Barat meyakini Islam bercorak sufistik. Itulah yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik. Jadi tradisi dua agama asal India yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi tarekat yang dibawa para wali. Sehingga perubahan besar itu pun berlangsung nyaris tanpa meneteskan darah sedikit pun. Ini berbeda dengan proses islamisasi di India yang dilakukan secara besar-besaran melalui penaklukan dan tekanan. Bahkan konon sedikit pemaksaan dengan senjata oleh para raja muslim seperti Sultan Mahmud Ghazna, Aurangzeb, Haidar Ali, Tipu Sultan dan sebagainya. Namun hingga saat ini India terlebih setelah terbagi 3 dengan Pakistan, dengan Bangladesh dan Muslim, Islam tetap tidak berhasil secara masif menggeser Hindu sebagai agama mayoritas masyarakat. Nah, besarnya pengaruh tarekat dalam islamisasi juga didukung dengan temuan sejarah bahwa sebenarnya Islam sudah masuk di Nusantara itu sejak abad ke-7 dan di Jawa sejak abad ke-11 Masehi. Namun sejauh itu
tidak cukup signifikan mengubah agama masyarakat Nusantara. Islam saat ini hanya menjadi agama para pendatang yang berkumpul dalam komunitas-komunitas kecil di beberapa kota di pesisir Jawa seperti Leran atau Gresik, Indramayu, dan Semarang. Sementara penduduk asli diceritakan masih hidup dengan agamanya, bahkan digambarkan dengan pola hidup yang kotor. Nah, proses Islamisasi Nusantara secara besar-besaran baru terjadi pada penghujung abad 14 atau awal abad 15, bersamaan dengan masa keemasan perkembangan tasawuf akhlaki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran tarekat di Timur Tengah. Fase itu sendiri telah dimulai sejak Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wafat tahun 1111 Masehi, yang merumuskan konsep tasawuf moderat yang memadukan keseimbangan unsur akhlak, syariat, dan filsafat. Konsep itu diterima secara terbuka oleh kaum fuqaha yang sebelumnya menentang habis-habisan ajaran tasawuf falsafi yang kontroversial. Dilanjutkan dengan bermunculannya pusat-pusat pengajaran tasawuf yang dipimpin oleh para sufi terkemuka seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang ajaran tasawufnya menjadi dasar thariqah Qadiriyah. Ada juga Syekh Najmuddin Kubro, sufi Asia Tengah, pendiri thariqah Kubrawiyah, Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, pendiri thariqah Syadziliyah asal Maghribi Afrika Utara. Ahmad Arfa'iyah belakangan pada awal abad ke-14 juga lahir thariqat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi di Khurasan, dan thariqat Syatariyah yang didirikan Syekh Abdul Asy-Syatiri. Baik, terima kasih kepada Saudari Zida Farihatul Waqiyah. Materi selanjutnya mengenai masuknya tarekat di Nusantara pada era Wali Songo dan pada abad 17 dan 18 akan dijelaskan oleh Saudara Nurois Khairuddin. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuknya tarekat di Nusantara pada era Wali Songo. Para sejarawan Barat meyakini Islam bercorak sofistik itulah yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik. Tradisi dua agama asal India yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi tarekat yang dibawa oleh para wali. Salah satu referensi keterkaitan para wali dengan dunia tarekat adalah Serat Banten Rante-Rante. Sejarah Banten kuno dalam karya sastra yang ditulis di awal berdirinya Kesultanan Banten itu disebutkan pada fase belajarnya Sunan Gunung Jati yang pernah melakukan perjalanan ke Tanah Suci dan berjumpa dengan Syekh Najmuddin Kubro dan Syekh Abdul Hasan Az-Zazili. Dari kedua tokoh berlainan masa itu, Sang Sunan konon memperoleh ijazah kemursyidatan tarekat Kubrawiyah dan Saziliyah. Terlepas dari kebenaran cerita pertemuan Sunan Gunung Jati dengan dua pendiri Kesultanan Cirebon itu, diyakini sebagai orang pertama yang membawa tarekat Kubrawiyah dan Saziliyah ke Tanah Jawa. Selain Gunung Jati, anggota Wali Songo yang lekat dengan tarekat adalah Sunan Ampel dan Sunan Bonang alias Raden Makdum Ibrahim. Dalam babat Tanah Jawi, Sunan Ampel disebut mengajarkan suluk tarekat Naqsabandiyah, sementara Sunan Bonang diceritakan oleh Caita Lasem dan Hikayat Hasanuddin setelah gagal berdakwah di Kediri
karena menggunakan pendekatan fikih yang cenderung kaku, lalu pindah ke Demak dan menjadi Imam Masjid Agung Demak. Tak lama kemudian ia hijrah ke Lasem, Rembang, membangun zawiyah yang menjalani suluk tarekat. Usai menjalani suluk itulah Raden Magdum Ibrahim yang kemudian bergelar Sunan Bonang itu melanjutkan dakwahnya. Adapun pendekatan-pendekatan baru ini terbukti dengan beberapa peninggalan Sunan Bonang yang lebih bercorak sofistik dan budaya, baik bentuk tembang, dolanan bocah, primbon, dan serat. Lalu selanjutnya masuknya tarekat di Nusantara pada era modern. Tarekat lain yang tercatat masuk ke Nusantara pada periode awal adalah tarekat Qadariyah, Satariyah, dan Rifaiyah. Ketiga tarekat tersebut masuk ke Sumatera sepanjang abad 16 dan 17 secara susul-menyusul. Tarekat Qadariyah yang dibawa oleh Hamzah Bangsuri, ulama dan sastrawan sufi kontroversial dari Aceh. Meski banyak meninggalkan karya tulis, namun sang sufi yang sempat berkelana ke negeri-negeri di Asia Selatan dan Tenggara itu diyakini tidak menyebarkan tarekatnya kepada khalayak umat Islam. Jejaknya hanya diikuti oleh murid utamanya Samsudin Al-Sumadrani yang belakangan justru menyebarkan tarekat Satariyah. Ijazah kemursidan Satariyahnya diperoleh dari sufi asal Gujarat, yaitu Syekh Muhammad bin Fadlullah Burhanpuri. Meskipun berbeda tarekat, guru dan murid itu mempunyai kesamaan kecenderungan, yakni mengajarkan paham wahdatul wujud, yang kemudian memicu konflik tajam dengan sufi lain yang menjadi multi kerajaan Aceh, yakni Syekh Nuruddin Al-Raniri. Usaha kelompok Al-Raniri Al-Samsudin itu tidak main-main. Selain pembakaran kitab, pegangan, dan zawiyah-zawiyahnya, Al-Raniri juga berhasil meyakinkan para pemerintah untuk menghukum bakar Samsudin serta para pengikutnya. Sepeninggal Al-Raniri, jejaknya diteruskan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkil asal Singkil, Aceh. Ulama muda yang pernah belajar di Tanah Suci selama 19 tahun itu membawa tarekat Satariyah yang lebih bercorak akhlaki. Ijazah kemursidan Syekh Abdul Rauf Singkil diperoleh dari dua sufi besar Madinah, yaitu Syekh Ahmad Al-Qusasi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Setelah mendengar konflik antara pengikut Satariyah, ia Samsudin yang kontroversial dan Syekh Nuruddin Al-Raniri, Abdul Rauf diutus gurunya untuk kembali ke Aceh guna menyebarkan tarekat Satariyah yang benar. Kedatangannya diterima dengan tangan terbuka oleh kerajaan, bahkan ia lalu diangkat menjadi salah satu mufti kerajaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Nurais Khairuddin. Materi selanjutnya mengenai masuknya tarekat di Nusantara pada era modern dan corak tarekat di Indonesia akan dijelaskan oleh saya, Ramadhani Khairunisa. C. Era modern. Dalam tasawuf sering dikenal istilah tarekat yang artinya jalan, yaitu jalan untuk menuju mencapai ridho Allah. Dengan pengertian ini bisa digambarkan adanya kemungkinan banyak jalan, sehingga sebagian sufi mengatakan al-aturuq anfasil makhluk, yang artinya jalan menuju Allah itu sebanyak nafasnya makhluk, aneka ragam dan bermacam-macam. Tetapi orang yang akan menempuh jalan tersebut harus berhati-hati, karena dinyatakan pula faminha mardudah wa minha makbulah, yang artinya dari sekian banyak jalan itu ada yang sah dan tidak, yang dikenal dengan ungkapan mu'tabaroh wa ghair mu'tabaroh, di mana tarekat mutabaroh adalah sebuah perkumpulan anggota-anggota tarekat yang diakui berdasarkan silsilah Nabi Muhammad SAW. Tiap tarekat diakui sah ulama harus mempunyai 5 dasar, yaitu 1. Menuntut ilmu untuk dilaksanakan sebagai perintah Tuhan. 2. Mendampingi guru dan teman setarekat untuk meneladani. 3. Meninggalkan ruksan dan takwil
untuk kesungguhan. 4. Mengisi semua waktu dengan doa dan wirid. 5. Mengekangi hawa nafsu daripada berniat salah dan untuk keselamatan. Pada dasarnya, kekeluargaan tarekat terdiri dari syekh, mursyid, murid, ribat atau tempat latihan, kitab-kitab, baiat, metode ajaran, dan silsilah. Di Indonesia, ada 45 tarekat mutabaroh, yaitu Rumiyah, Rifayah, Sadiyah, Bakriyah, Justiyah, Umariyah, Alwiyah, Abbasiyah, Zainiyah, Dasukhiyah, Akbariyah, Bayumiyah, Malamiyah, Waibiyah, Kubrawiyah, Maulawiyah, Jalwatiyah, Barmiyah, Ghazaliyah, Hamzawiyah, Hadadiyah, Mabuliyah, Sumbuliyah, Idrusiyah, Usmaniyah, Syaziliyah, Sya'baniyah, Khalshaniyah, Qadiriyah, Syatoriyah, Khalwatiyah, Bagdasyiyah, Syukhriyah, Ahmadiyah, Isawiyah, Turikhil Akbarul Awliya, Qadariyah wan Naksabandiyah, Ahli Mulazamatil Quran wa Sunnah wa Dalailil Khairatin wa Ta'ini Fatil Kharibi an Kifayatil Awam. Selanjutnya, corak tarekat di Indonesia. Tarekat di Indonesia mempunyai corak yang sama seperti tarekat pada umumnya. Tarekat tidak hanya mempunyai fungsi keagamaan, namun juga mempunyai sistem keterikatan kekeluargaan. Semua anggotanya menganggap diri mereka bersaudara satu sama lain. Sebagian raja di Nusantara juga menggunakan tarekat sebagai legitimasi untuk memperoleh kekuasaan. Beberapa tarekat kecil di Indonesia seperti tarekat Wahidiyah dan Siddiqiyah di Jawa Timur dan tarekat Syahadatain di Jawa Tengah merupakan tarekat lokal yang mengembangkan ajaran-ajaran dan amalan-amalan guru tertentu. Tarekat besar lainnya yaitu tarekat Khalwatiyah di Sulawesi Selatan, Syatariyah di Sumatera Barat dan Jawa, Syaziliyah di Jawa Tengah, Qadiriyah, Rifayah, Idrisiyah, Tijaniyah, dan Naqsyabandiyah adalah cabang-cabang dari gerakan Sufi internasional. Diterimanya tarekat di masyarakat Indonesia terlihat dari kebanyakan ulama yang pulang setelah menuntut ilmu di Hijaz menganut tarekat dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, bentuk tarekat di Indonesia merupakan kesinambungan dari tasawuf Sunni Al-Ghazali, tarekat seperti Naqsabandiyah dan Khalwatiyah yang merupakan cabang gerakan Sufi internasional masuk dalam golongan ini. Perlu diperhatikan dalam hal ini mengenai perbedaan tarekat dan ilmu kejawen. Kurangnya perhatian pada perbedaan ini menghasilkan pandangan negatif terhadap tarekat. Kemudian, tarekat yang bersifat lokal dalam arti tidak meruntut pada salah satu tarekat populer di negara lain seperti Wahidiyah dan Siddiqiyah, ada yang diterima menurut syariat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak sedikit juga ada yang keluar dari jalur Islam.
Walaupun mereka mengaku beragama dan berkomitmen terhadap Islam, namun ajaran dan praktek mereka sebagian bertentangan dengan Islam. Tidak sedikit dari aliran kebatinan yang membonceng pada tarekat untuk mengambil simpati masyarakat pada tarekat dengan mengambil nama Islam, lalu kemudian menjelekkan citra tarekat. Oleh sebab itu, para ulama di Indonesia mendirikan organisasi tarekat Muktabaroh yang merumuskan kriteria apa saja untuk menentukan tarekat Muktabaroh. Para ulama berusaha membentengi agar aktivitas tarekat tidak terjerumus kepada kerancuan kebatinan. Para ulama berusaha menghapus praktik yang menyimpang, seperti praktik khusus untuk memperoleh kekuatan supranatural dengan melakukan hubungan dengan arwah. Beberapa kriteria yang ditemukan adalah: pertama, sepenuhnya berdasarkan syariat Islam dan pelaksanaannya. Kedua, berpegang teguh kepada salah satu mazhab fikih 4. Ketiga, mengikuti haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keempat, memiliki ijazah dengan sanad muttasil, yaitu silsilah guru yang terus bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.